Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada teman-teman subscriber saya dan juga mungkin yang like atau komen di video saya. Jadi saya yang pertama adalah minta maaf jika kualitas tutorial dari saya itu kurang berkenan, atau kualitas videonya atau cara penyampaiannya dan kemudian presentasinya kurang bagus. Mohon dimaafkan karena saya memang memakai peralatan yang seadanya sesuai kemampuan. Kepinginnya sih kita punya peralatan yang bagus, tapi kalau saya sampai menunggu itu belum tentu saya diberi umur yang panjang. Jadi kesempatan saya untuk berbagi itu sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah, karena saya tidak punya apa yang bisa ditinggalkan kecuali mungkin sekedar berbagi pengalaman. Di hampir semua video saya itu kebanyakan memberikan cara kerja, jadi mungkin terdengar membosankan, mungkin teknis sekali. Saya juga kurang tahu kenapa saya selalu menyampaikan itu. Sepertinya itu juga kebiasaan, terus saya samakan dengan diri saya sendiri. Menurut pendapat saya, kalau kita itu mengetahui cara kerja suatu alat atau suatu sistem, itu akan mudah memperbaikinya, kemudian juga gampang sekali untuk tahu permasalahannya. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak terlalu berminat untuk hal itu, tidak masalah, bisa langsung skip ke akhir video. Jadi memang hampir semua video di saya itu memang di awal-awal pasti saya berikan juga cara kerja, walaupun menjelaskan memasang water heater sambil lalu saya pasti menjelaskan cara kerja itu biar lebih mudah bila ada problem. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang water heater listrik. Jadi pada dasarnya saya itu sebenarnya tidak akan membahas sesuatu yang sehari-hari tidak saya tangani, tidak saya kerjakan. Saya memang ada dasar-dasar tentang kelistrikan dan memang hanya beberapa kali memperbaiki water heater listrik. Entah itu karena memang rezeki saya di situ, atau memang water heater listrik itu memang secara teknis jarang rusak. Jadi 90% perbaikan yang saya lakukan itu ada pada water heater tipe gas. Saya tidak akan terlalu detail karena memang saya nggak pernah membongkar sampai dalam-dalamnya, tapi intinya hanya cara kerja biar viewer itu tidak ada ekspektasi berlebihan terhadap seorang konten kreator. Ketika konten kreator itu membahas suatu masalah, biasanya memang namanya viewer itu akan mempunyai harapan ya kan yang berlebih terhadap si pembawa tutor, dianggap mereka itu paham alatnya dengan detail. Kita harus lebih cermat karena memang tidak semuanya itu memang sehari-hari menjadi praktisi. Tapi memang bagi saya seorang praktisi itu bagaimanapun lebih saya hargai karena mereka ditempa oleh keringat, pikiran dan tenaga untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan. Ini yang sebatas saya ketahui, bukan jadi satu-satunya tutorial bagi teman-teman. Bisa nanti dikonfirmasi ke beberapa informasi lain atau channel-channel lain. Jadi mungkin hanya sekedar tambahan. Jadi yang saya bahas ini adalah water heater yang tipe pakai tangki, bukan yang tankless atau instan. Itu kita pakai water heater yang umum saja. Terima kasih teman-teman. Silahkan subscribe, like, komen, atau memang tidak suka, dislike, tidak masalah. Tapi tolong diberikan komentar atau kritikan supaya saya bisa lebih meningkatkan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah seperti inilah konstruksi water heater listrik model tangki. Water heater listrik model tangki itu banyak merek. Umumnya yang terkenal orang familiar dengan Ariston. Dan menurut saya yang masih terbaik, bukan terbaik mungkin ya, karena harganya mahal, saya berasumsi terbaik adalah Dalderop. Jadi
memakai tangki. Satu tipe lagi adalah yang tankless, itu tidak saya bahas karena itu jarang digunakan. Yang paling banyak adalah model yang memakai tangki. Seperti ini saja teman-teman. Modelnya macam-macam, tabungnya yang baru-baru itu malah horizontal, tabungnya besar, tergantung jumlah liter yang ada di dalam tabung atau dalam tangkinya. Seperti ini, di dalamnya ada elemen pemanas. Gampangnya elemen pemanas itu seperti ada di kettle jack. Kalau yang listrik itu seperti melingkar, ada sebuah logam melingkar, nah itu udah keluar kabel, ada strom masuk ke dalam elemen. Jadi elemen ini nanti menghasilkan panas, memanasi air yang di dalam tabung. Seperti itu. Konstruksinya adalah air masuk lewat bawah, keluar lewat atas. Jadi mungkin sekitar setinggi inilah, sesuai dengan ukuran tabungnya atau jumlah kapasitas liternya. Jadi ketika air masuk yang dingin tadi akan dipanasi oleh elemen. Setelah mencapai suhu tertentu sesuai ring termostat yang disetel, ada minus, ada min maksudnya, ada eco atau medium, ada max. Soal settingannya itu ini kurang lebih saja. Saya tidak pernah mengukur suhunya min itu berapa, medium berapa, maksimum berapa. Ini hanya ringnya saja. Kalau seperti di setrika listrik atau setrikaan itu ya pilihannya itu cotton, wool atau apa, itu jadi panasnya itu ringnya panasnya. Jadi setelah suhu ini mencapai suhu yang dimaksud, termostat akan memutus. Jadi akan, katakanlah di kita setting 40 ya, 40 derajat akan mati. Suhu awal masuk adalah suhu ruang, jadi suhu apa yang ada ambient, suhunya air itu biasanya sama, hampir sama dengan suhu udara. Prinsip kerjanya adalah air yang panas itu massa jenisnya atau berat jenisnya lebih ringan, jadi dia akan selalu di atas. Jadi sewaktu sudah suhu tercapai katakanlah 40 derajat, semua ini 40 derajat sebesar katakanlah kalau kapasitas 15 liter ya 15 liter dengan suhu 40 derajat. Ketika kita pakai 15 liter itu, padahal ini begitu kita pakai tentunya air dingin akan masuk. Kenapa tidak langsung dingin? Ya itu sesuai tadi hukum tadi. Tentunya air yang panas dulu akan keluar. Jadi air dingin tidak akan langsung bercampur. Makanya konstruksinya juga seperti ini. Bagian yang keluar itu ada di atas. Tujuannya juga untuk keselamatan dari tangki ini. Katakanlah kehabisan air, begitu ini dibuka, juga air tidak keluar, pastinya masih ada sisa di sini. Saja penjelasan untuk teknisnya. Untuk cara kerjanya seperti kelistrikan tadi adalah dari PLN, kita bicara untuk listriknya dulu, masuk ke ELCB. Ini bagian alat yang di luar yang harus teman-teman perhatikan atau tanyakan kalau membeli, harus ada ELCB. Kalau tidak salah singkatannya adalah Earth Liquid Circuit Breaker. Jadi untuk mendeteksi arus bocor ke bumi, misalkan orang kesetrum atau arus listrik itu nempel di bodi dari water heater, tujuannya intinya untuk keamanan. Setelah itu akan masuk ke termostat. Termostat ini ada tiga fungsi, salah satunya adalah ada main switch, ada termostat, ada overheat protector. Main switch itu bisa berupa tombol tersendiri, misalkan di on cetek atau ikut di putarannya. Kalau paling kiri berarti mati, bunyi klik mati. Dua termostat ini adalah untuk mengatur ini tadi, ringnya, ring pemilihan. Di main itu ringnya sekian, eco sekian, max sekian, katakanlah begitu. Dan overheat protector itu untuk proteksi atau pengaman terakhir dari elemen ini, dari sistem ini. Jadi kalau katakanlah termostat ini gagal mensensor sudah 80 derajat tapi tetap menyambung, overheat protector ini akan terakhir memutus suhu. Itu biasanya berupa tombol kecil. Jadi setelah itu protektor itu bekerja untuk mengaktifkan, menormalkan kembali, itu ditekan tombolnya.
Itu salah satu tipe yang pernah saya tangani. Mungkin tipe-tipe lama, jadi yang baru saya tidak mengerti. Seperti itu. Jadi prinsipnya ELCB-nya bagian termostat ini nempel di bodi, platnya mensensor dindingnya dari tangki, tidak masuk ke dalam. Ada di sensor lewat di tengahnya dari elemen, ada intinya mensensor suhu yang ada di tangki ini. Kemudian kita bicara untuk termostat, itu akan ada ring. Jadi kalau di setrikaan itu ada wool, katun, itu ringnya katakanlah kalau katun itu paling tinggi biasanya 80 derajat. Jadi elemen itu tetap akan dialiri setrum sampai suhunya mencapai 80 derajat. Begitu 80 derajat akan mati. Nah, hidupnya kapan? Itu namanya diferensial. Biasanya diferensial itu sekitar 5 derajat lah. Saya kurang tahu pastinya ukurannya. Penjelasannya begini, begitu turun menjadi 5 derajat karena sudah ada penambahan air dingin, karena air panasnya terpakai, maka suhu katakanlah turun menjadi 75. Begitu 75, termostat akan menyambung lagi. Jadi setrum akan masuk lagi, memanaskan elemen ini menjadi panas. Seperti setrikaan aja, gampangnya seperti itu. Jadi ada diferensialnya, biasanya sedikit sekali. Jadi supaya tetap suhu ada di ring ini aja. Karena kalau ini 80 ya, sampai 75 sampai 80. Ini kalau ini 6 di bawahnya 55 sampai 60. Gambaran dasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi karena prinsip seperti ini kadang tidak dimengerti, beberapa pelanggan saya lihat mengoperasikan dengan cara yang menurut saya kurang tepat. Kok ada saklarnya di dekatnya pintu? Ternyata beliau itu memahami kalau water heater itu baru hidup kalau disaklar terus digunakan. Jadi begitu mau masuk kamar mandi baru menyalakan saklar terus dia pakai. Jadi saya kurang tahu, akhirnya ini kan tidak kerja maksimal, tidak pernah mencapai suhunya. Karena pemahamannya beliau kalau dihidupkan terus akan terus panas, istilahnya listriknya boros. Jadi itu yang mungkin teman-teman dipahami. Kalau yang ada kejadian seperti itu, kok memakai saklar atau setelah keluar dari kamar mandi dimatikan tombolnya. Jadi secara teknisnya sebenarnya tidak perlu karena sudah ada namanya termostat. Jadi ditinggal pergi pun sudah akan menjaga di suhu itu. Suhu bisa turun hanya 2 dari pemakaian ini atau bocornya pelindung atau isolasi dari tangki. Jadi tangki ini bagian luarnya ada poliuretin kalau tidak salah namanya, semacam seperti gabus gitu, menjaga suhu istilahnya panas yang di sini tidak keluar. Jadi tetap hangat ketika sudah mencapai 80, katakanlah tetap di 80 kecuali ada pemakaian. Tapi tentunya itu pasti ada close head itu. Jadi untuk memilih water heater tadi salah satunya adalah kita lihat kualitas dari tangki dan isolasinya. Saya ulangi dari awal, listrik PLN masuk ELCB saya sebut ada 3, satunya adalah fase, netral, dan ground. Usahakan ada ground, itu penting teman-teman. ELCB yang ground 1 masuk ke body, masuk yang 2 plus dan minus atau netral dan fase masuk ke termostat memanasi elemen. Yang kedua adalah sistem airnya. Jadi air dingin masuk lewat namanya, biasanya orang sebut check valve, safety valve, sama aja. Jadi satu alat itu ada 2 fungsi di sini. Jadi ini juga harus ditanyakan teman-teman. Kelengkapan ini sering tidak terpasang karena memang itu ada di bagian dosnya, tidak langsung nempel nanti. Jadi ini ada di dalam dos safety valve, nanti gambarnya saya beri. Ini yang sering saya temukan tidak dipasang dan ini sangat fatal. Jadi safety valve itu sebenarnya ada 2 mekanis yang bekerja di sana. Namanya yang pertama pressure relief valve, sama aja, jadi mengeluarkan tekanan yang berlebih. Yang kedua adalah check valve supaya tidak ada arus balik. Check valve itu hanya mengalirkan aliran satu arah. Jadi kalau masuk ya masuk aja, tidak boleh turun. Kenapa ini sangat penting? Di samping LCB tadi untuk keamanan dari sengatan listrik, yang kedua ini juga keamanan yang sangat penting. 2 komponen ini yang harus teman-teman perhatikan saat
nanti membeli water heater listrik. Pressure relief valve itu fungsinya begini. Katakanlah teman-teman ini suhu mencapai sangat tinggi, jadi untuk mencegah tekanan berlebih. Tekanan berlebih bisa datang dari internal atau eksternal. Yang dari internal tabung adalah katakanlah termostat ini gagal memutus, tadi sudah 80 derajat tapi tetap nyambung. Kemudian overheat juga gagal memutus, bisa jadi namanya alat, saya selalu bilang alat itu buatan manusia, bisa gagal walaupun otomatis. Overheat gagal, maka pelindung terakhir ada di pressure relief valve, karena nanti otomatis ketika akan suhu naik-naik terus akan mencapai suhu mendidihnya air. 1 ATM itu akan suhunya 100 derajat dia mendidih. Apa efeknya? Begitu mendidih itu akan terjadi uap air seperti kettle boiler, itu yang bahaya. Jadi uap air itu akan menghasilkan tekanan, dia akan mendidih terus menghasilkan tekanan. Selama keran di sini tertutup, tidak ada jalur lain, akan balik lagi ke sini, atau istilahnya akan menekan ke seluruh instalasi, ke seluruh dinding dari tabung ini. Kelebihan dari tekanan tadi akan dilepas oleh pressure relief valve, dan itu juga ada maintenance-nya, karena ada seperti tuas itu secara berkala, teman-teman bisa mungkin sebulan sekali itu ditarik supaya main, tidak macet. Makanya ada selang seperti selang kecil, itu tujuannya kalau terjadi tekanan berlebih air tadi akan disemburkan. Yang kedua adalah check valve. Ini yang sering saya lihat karena mungkin kurang mengerti, jadi komponen ini safety valve, satu unit alat yang berisi 2 fungsi, tidak dipasang. Apa akibatnya? Yang pertama, adalah yang saya lihat laporan beliau di rumahnya instalasinya adalah bocor, karena selat pompa tekannya atau pompa dorongnya itu selalu hidup. Begitu saya masuk ke rumah beliau, ternyata dari 3 unit water heater itu tidak satu pun yang terpasang alat ini. Penjelasannya bagaimana? Ketika ini suhu sudah tercapai atau suhu itu panas, ya kan, tidak ada pemakaian, karena ini check valve ini juga pembatas antara tabung dengan instalasi. Jadi otomatis heater ini juga tidak pernah berhenti, tetap menyala atau elemen itu, karena suhunya tidak pernah tercapai, karena dia akan memanasi instalasi juga. Kebocoran di check valve ini atau tidak adanya check valve ini bisa menjadikan boros listrik. Penjelasannya adalah begitu tidak ada check valve ini, otomatis air panas di sini itu akan berhubungan dengan instalasi. Bahkan kalau instalasinya tidak pakai pompa pendorong misalkan dari tandon, air panasnya akan berhubungan dengan tandon, bahkan akan memanasi tandon tadi juga. Jadinya tidak pernah tercapai suhu dari termostat. Water heater atau listriknya tetap masuk ke dalam elemen, tetap panas, tetap memanasi, jadi boros. Jadi saya bilang tadi, mohon maaf tadi ada yang kelupa, kehilangan panas ini ada dari beberapa hal. Yang pertama adalah dipakai, jadi suhunya turun karena dipakai. Yang kedua adalah sistem insulasinya ini sudah kurang bagus, pastinya tetap walaupun yang bagus juga ada istilahnya heat loss. Jadi kalau gampangnya seperti kita punya termos, jadi lama-lama ini sudah berkurang insulasinya, suhu yang ada di sini akan berkurang walaupun tanpa ada pemakaian. Yang kedua adalah karena ada berhubungan ini, yang ketiga maksudnya berhubungan ini tanpa ada check valve. Yang keempat adalah adanya bocor di pengeluaran. Jadi pengeluaran itu yang umum dulunya adalah pakai pipa besi, karena belum ada pipa-pipa yang tipe baru seperti sekarang ini. Itu pipa besi itu gampang berkarat, dan air panas adalah korosif, lebih korosif dari air dingin, jadi lebih mudah berkarat. Akhirnya ada keropos di sini, akhirnya terus mengalir walaupun tidak ada pemakaian. Otomatis suhu di sini tidak pernah tercapai karena selalu digantikan air dingin, jadinya boros listrik. Yang belum saya tambahkan tadi adalah tekanan yang berlebih ini bisa disebabkan yang pertama dari kegagalan overhead protector. Akhirnya suhu ini berlebih menjadi uap itu bertekanan menekan dinding ini, tabung. Yang kedua adalah dari eksternal, misalkan ini pakai pompa boosternya pressure switchnya macet, jadi pompa terus mau masuk, dia
ke dalam tabung ini, sementara keran ini menutup semua, ini akan terjadi tekanan di sini. Gambarannya ekstrim meledak. Nah, jadi karena tekanan berlebih ini tujuannya ada safety valve di sini. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk masalah keamanan tidak perlu ragu. Jadi pabrikan pastinya sudah merancang dengan dipertimbangkan masalah keamanan. Jadi untuk kelistrikannya sudah ada proteksinya seperti LCB, termostat, dan yang dari sistem airnya sudah ada safety valve atau check valve dengan pressure relief. Jadi selama alat-alat itu terpasang, insya Allah pemakaian water heater listrik juga aman. Perlu saya tambahkan lagi teman-teman, dari cara kerja ini adalah untuk water heater listrik ini diusahakan dan menurut saya wajib memakai keran mixer. Istilahnya bisa macam-macam. Saya kalau ke toko bilang keran mixer itu kadang masih bingung penjualnya. Jadi keran panas dingin biasanya orang bilang, ada masukan dingin dan masukan panas dijadikan satu, makanya namanya keran mixer. Kenapa itu harus? Karena untuk mengoptimalkan dari water heater. Jadi memang secara safety sebenarnya saya kurang setuju misalkan punya anak-anak kecil atau apa, karena memang rata-rata suhunya disetting di maksimal. Tujuannya apa? Itu kan hanya masalah pencampuran. Jadi kalau katakanlah suhunya 80 derajat, untuk dipakai normalnya itu kan hanya perlu 37 derajat atau 35 derajat. Dari 80 derajat tadi bisa dicampur air dingin lebih banyak, akhirnya menghasilkan air hangat yang lebih banyak juga dengan kapasitas yang sama, tapi setting berbeda, termostat berbeda, akan menghasilkan lebih banyak air hangat. Itu maksudnya. Jadi akhirnya kalau disetting lebih tinggi itu bisa dipakai banyak orang. Jadi perlu keran mixer. Kalau kita setting di 40, otomatis yang terpakai, karena hanya orang normal bisa memakai 40 derajat atau 35 derajat, langsung dipakai. Katakanlah cuma 15 liter ini, insya Allah hanya bisa dipakai satu orang. Jadi settingnya kalau tinggi itu akan optimal. Jadi wajib memakai keran mixer, dan itu cukup langsung ada T di bagian masuk dari heater yang dingin itu, bisa dipakai langsung ke keran mixer, atau misalnya satu induk itu bisa langsung masuk ke mesin, satunya ke keran mixer. Mohon maaf, ada beberapa yang menggambar secara skematik saja bahwa satu unit ini bisa dipakai untuk 2 keran mixer, katakan begitu. Tidak masalah kalau untuk water heater listrik. Tapi untuk water heater gas, insya Allah tidak bisa. Jadi ketika ini digabung, induknya itu gabung, walaupun satu keran mixer saja sudah sangat mempengaruhi kinerja dari water heater gas, karena berdasarkan tekanan. Jadi ketika di mixer pasti ada yang keluar masuk ke keran dinginnya, akhirnya tekanan ke mesin itu berkurang, dan itu mesinnya akan mati. Apalagi kalau keran mixernya 2, yang masuk ke mesin jauh berkurang lagi. Prinsipnya indukannya atau induknya itu diusahakan ada sendiri jalur masuk ke mesin kalau pakai yang water heater gas. Jadi kalau yang untuk water heater listrik tidak masalah. Itu mungkin yang kurang disampaikan di situ. Jadi salahnya jangan gampang membuat skema kalau tidak tahu secara pasti suatu alat itu bekerjanya seperti apa. Saja teman-teman yang bisa saya tambahkan untuk cara kerja ini. Sebenarnya dari cara kerja ini pun pasti teman-teman bisa sedikit punya gambaran mengenai cara memilih. Insya Allah malah juga bisa mengerti cara memperbaiki atau bila ada problem. Itu maksud saya kalau menjelaskan suatu sistem atau alat itu ada pengantar untuk cara kerja. Sekali lagi itu menurut pendapat saya. Di bagian kedua ini adalah cara memilih water heater listrik.
Yang pertama itu merek, garansi, kapasitas. Sebenarnya bisa dibalik dari kapasitas dulu. Jadi kalau kapasitasnya itu teman-teman dipakai berapa orang, itu yang jadi acuan. Dalam arti yang rutin, yang memakai itu rutin aja, itu berapa orang. Kalau yang insidental tidak perlu dihitung. Jadi selama dipakai itu masih ada katakanlah sisa air. Jadi kalau yang 15 liter biasanya patokannya untuk 2 orang selama di setting yang di maksimum, insya Allah begitu. Kalau di setting rendah hanya bisa dipakai 1 orang lah, karena suhunya terlalu rendah. Jadi patokannya adalah liternya. Yang kedua, kapasitasnya hubungannya liter adalah dengan setrumnya, wattnya. Jadi teman-teman tanyakan, karena ada tipe baru yang tadi saya lihat di channel apa itu, jadi tipe Ariston yang horizontal, tipe yang slim itu ternyata tertulis di situ 350 watt, kalau tidak salah itu 30 liter. Itu harus ditanyakan. Ternyata tutorial tadi sangat bermanfaat bagi saya. Di dalamnya ada 2 elemen 350 yang berjumlah 2 buah. Insya Allah cara kerjanya, karena untuk start awal itu masih dingin, 2 elemen tadi langsung bekerja bersama. Jadi untuk mencapai suhunya itu yang supaya cepat, akhirnya 2 elemen 350 kali 2 menjadi 700 itu yang akan bekerja. Nah, ini kalau kita tidak tahu, karena tertulis di nameplate-nya mungkin hanya 350, itu teman-teman bisa kecele, jadinya listriknya nanti jelek di rumah. Jadi tujuannya memang untuk efisiensi. Jadi alat tadi ketika mencapai suhu dari ring termostat dia akan mati, kemudian ketika dia turun atau terjadi diferensial, hanya salah satu elemen yang bekerja. Itu yang saya tangkap seperti itu. Mungkin saya salah juga, tapi katanya efisiensinya itu di situ. Jadi yang pertama tanyakan adalah nanti kapasitas teman-teman berapa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah wattnya. Kalau menurut logika saya, ini karena ada tipe yang baru itu, jadi dengan liter yang sama atau liter yang lebih besar maksud saya, tapi wattnya sama. Jadi katakanlah dari 15 liter standarnya biasanya 350 watt, itu ada yang 20 liter dengan daya 350 watt, tidak ada elemen lain. Maksudnya itu begini, dengan kapasitas lebih besar dan daya listrik yang kecil itu tujuannya begini. Katakanlah teman-teman sudah selesai menggunakan air hangat itu jam 9 malam, sudah ada pemakaian, jadi sudah kosong. Yang 20 liter dingin tadi akan dipanasi, jadinya mungkin kalau yang normal yang pakai 15 liter itu 2 jam, karena ini 20 liter dengan watt yang sama, dia menjadi mungkin 3 jam. Tapi tidak masalah, kan itu 3 jam kita tidak pakai karena tidur. Besok paginya akan tersedia 20 liter. Jadi lebih banyak 5 liter daripada yang tipe 15. Karena yang 15 pun nanti suhu 4 katakanlah di 80 ya mati juga. Yang 20 juga mati juga di 80. Jadi ya kita punya spare atau sisa 5 liter lebih banyak. Jadi mencari yang wattnya sama tapi kapasitas liternya atau tabungnya lebih besar. Yang poin yang saya balik tadi, merek. Jadi merek saya tidak bisa bilang karena saya tidak bisa ngeblame merek. Banyak sekarang merek pendatang baru pun sudah berkualitas. Cuman kita pakai yang umum saja. Biasanya yang umum adalah Ariston. Dan yang mahal yang sudah juga terkenal adalah Daldrup. Memang harganya yang kurang bersahabat. Jadi ada orang-orang tertentu saja yang fanatik dengan merek-merek yang mahal tersebut. Memang mereka mengharapkan kualitas dan memang juga sudah terbukti. Jadi soal merek, menurut saya hari ini kita tidak boleh terlalu fanatik suatu merek, karena produk-produk baru itu juga menawarkan garansi atau kualitas yang harus juga kita buktikan. Jadi kalau tidak kita yang membuktikan, ya tidak tahu. Ya memang saya rasa untuk produk-produk baru pastinya secara prinsip di awal-awal itu akan memberikan yang terbaik. Itu malah kesempatan bagi kita untuk mencobanya. Insya Allah yang awal-awal itu akan yang bagus. Yang kedua adalah garansi. Itu juga penting. Dalam arti memang garansi itu benarkah diproses dengan mudah. Dan kalau bisa ada kantor atau service center terdekat di kota Anda. Itu penting. Jadi kalau ada trouble nggak perlu dibawa ke pusat. Jadi yang pertama dibalik tidak masalah. Itu merek, garansi.
yang ketiga kapasitas yang dibutuhkan teman-teman. Jadi untuk cara memilih ini memang saya terlalu berhati-hati. Saya tidak merasa itu harus seperti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tutorial cara kerja itu teman-teman punya gambaran dan nantinya juga bisa memilih dari prinsip cara kerja itu. Jadi seperti tabung otomatis itu cari yang isolasinya baik, di dalamnya tidak korosif, gampang korosif. Nama tabungnya, daya tahannya biasanya disebutkan tidak korosif. Elemennya juga tahan karena ini dicelup air, ada listrik, dikasih pelindung itu bisa ditanyakan. Garansi dari elemennya, garansi dari tabungnya tidak bocor, proteksi keamanannya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya rasa banyak kekurangannya dan pasti ada kesalahan. Jadi saya sebagai manusia biasa tentunya tidak sempurna. Ini berdasarkan pengalaman yang saya tangani dan insya Allah ini hanya tipe lama. Saya tidak mengikuti tipe yang terbaru. Jadi saya merasa itu punya tanggung jawab moral. Kalau ada pertanyaan pastinya nanti juga akan saya jawab sesuai yang pernah saya tangani, yang saya pegang secara fisik, maksud saya begitu. Terima kasih. Jika ini bermanfaat, teman-teman mohon silahkan like, komen, subscribe channel saya supaya saya bersemangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.